Bismillahirrahmanirrahim. Hai, selamat datang di kelas Bioteknologi Pertanian bareng saya Nurjana SSI MSc. Hari ini kita akan membahas tentang cekaman pada tumbuhan. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi lingkungan atau perubahan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi aktivitas fisiologis tanaman. Kemudian respon pertumbuhan terhadap aktivitas fisiologis tanaman akan tampak pada morfologi. Karena itu, kondisi fisiologis tumbuhan dapat diamati melalui gejala yang tampak pada morfologi. Dalam menerima perubahan atau kondisi lingkungan, tumbuhan memiliki range of optimum, yang apabila kondisi lingkungan berada di atas atau di bawah range tersebut, maka tumbuhan akan mengalami perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini dapat berupa perubahan yang menguntungkan bagi tumbuhan maupun perubahan yang merugikan bagi tumbuhan. Nah, karena hari ini yang kita bahas adalah cekaman, maka kita akan membahas pengaruh-pengaruh lingkungan yang merugikan bagi tumbuhan. Di sini ada salah satu contoh mengenai range optimum untuk suhu bagi tumbuhan. Nah, kita lihat di gambar, di sini ada gambarnya ya, ada animasi gambar sederhananya. Nah, apabila si bunga ini dia berada di batas atas, melewati batas atas range of optimum ataupun melewati batas bawah range of optimum, maka dia pertumbuhannya atau secara morfologi pertumbuhannya akan terlihat terhambat. Entah misalnya dia menjadi layu ataupun misalnya menjadi beku. Kenapa? Karena range of optimum untuk suhu pada tumbuhan ini itu berkisar antara di atas 10 derajat sampai di bawah 25 derajat Celcius. Sehingga jika suhu lingkungan atau kondisi lingkungan pada saat dia tumbuh itu berada di luar dari range of optimum ini, maka pertumbuhan si bunga ini akan terhambat atau terganggu. Menurut Campbell 2014, cekaman merupakan segala kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, jadi segala macam kondisi lingkungan, jika kondisi lingkungan tersebut memberikan pengaruh yang buruk baik pada tumbuhan, maka segala kondisi itu disebut sebagai cekaman, apapun sumber cekamannya. Nah, kemudian berdasarkan penyebabnya, cekaman dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu cekaman biotik dan cekaman abiotik. Cekaman biotik merupakan cekaman yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh makhluk hidup. Misalnya penyakit, hama, atau zat alelopati yang disebabkan oleh tumbuhan lain. Nah, di sini kita lihat ada salah satu contoh untuk cekaman biotik pada tanaman cabai. Di sini kita lihat tanaman cabai buahnya rontok-rontok. Nah, kerontokan buah ini dapat disebabkan oleh penyakit. Nah, penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme, baik itu bakteri maupun jamur. Sehingga cabai yang terserang penyakit itu termasuk dalam kelompok cekaman biotik. Nah, berikutnya adalah cekaman abiotik. Cekaman abiotik itu sama tadi pengertiannya, merupakan cekaman yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh makhluk yang tidak hidup, ya, atau yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang abiotik yang tidak hidup. Contohnya misalnya suhu, air, salinitas, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambarnya, salah satu contohnya yaitu tanaman padi yang tumbuh di sawah yang mengalami kekeringan. Nah, kekeringan berarti kurang air, sehingga cekaman ini masuk dalam cekaman air atau cekaman abiotik. Kita lihat pertumbuhannya di sini, padinya terlihat dia kerdil dan warnanya sudah mulai kekuningan. Kenapa? Karena kekurangan air. Air merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh padi secara umum, karena air ini yang digunakan untuk mengantarkan nutrisi dari tanah atau dari media tumbuh itu masuk ke dalam sel atau ke dalam tanaman. Sehingga kurang air atau berkurangnya jumlah air di lingkungan itu akan menyebabkan kerusakan pada pertumbuhan tanaman padi.
Demikian untuk bahasan kita mengenai cekaman abiotik dan cekaman biotik pada tumbuhan. Kita bertemu lagi pada video pembahasan berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.